Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Explainer Sejarah kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah mitos sejarah yang mungkin udah sering banget kita dengar dari zaman sekolah. Katanya nih, Kekaisaran Portugis itu raksasa maritim yang super tangguh. Tapi tahu nggak sih, ternyata perlawanan tak kenal lelah dan semangat dakwah dari kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara kita itu diam-diam sukses bikin imperium raksasa ini bangkrut total. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya, emang bener ya Portugis di abad ke-16 itu bener-bener nggak bisa dikalahin kayak mesin perang yang jalan terus tanpa rem? Sebagai anak muda, kita tuh sering banget disuapi narasi kalau armada Eropa datang, lihat-lihat bentar terus langsung menguasai segalanya dengan gampang. Padahal aslinya nggak gitu loh. Sejarah mencatat ada perlawanan yang bener-bener luar biasa epik dari leluhur kita. 7.000. Nah, angka ini bukan jumlah pasukan yang menang ya. Ini adalah perkiraan jumlah korban jiwa dari pihak Portugis, baik tentara maupun sipil, cuma dalam satu kali pengepungan di Malaka antara tahun 1640 sampai 1641. Gila kan? Angka segede ini tuh langsung ngebantah mitos kalau mereka kebal dari serangan. Mereka benar-benar babak belur dan kehilangan banyak banget nyawa di perairan kita. Bagian 1. Perlawanan Kesultanan Islam Nusantara. Kalian harus tahu kalau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara waktu itu sama sekali bukan korban yang pasrah aja. Mereka ini justru aktor utama dalam sebuah perlawanan maritim yang super terorganisir. Ini bukan cuma bentrokan sporadis. Ini tuh perlawanan besar-besaran yang saling nyambung selama puluhan tahun di seluruh penjuru Nusantara. Coba bayangin, mulai dari Kesultanan Demak yang ngehajar Sunda Kelapa di tahun 1527, terus pengepungan super epik oleh Aceh di tahun 1575, sampai Portugis dipaksa nyerah di Maluku tahun 1605, dan puncaknya, kejatuhan Malaka di 1641. Portugis tuh benar-benar dihajar dari segala arah tanpa henti. Bagian 2, kesombongan militer dan kegagalan strategis. Terus, kenapa mereka bisa runtuh? Akar masalahnya ada di kelemahan sistem mereka sendiri. Mereka tuh sok-sokan mau nguasain kepulauan Nusantara yang segede ini, tapi cuma modal jaringan kapal yang sebenarnya rapuh banget. Kalau kita ibaratkan kayak startup zaman now, strategi Portugis ini tuh arogan banget. Ekspektasi mereka bisa ngontrol semua lewat jalur kekerasan dan monopoli paksa. Tapi realitanya, mereka malah tekor parah, alias defisit finansial, dan dapat penolakan luar biasa dari warga lokal. Pendekatan kasar ini justru bikin kerajaan-kerajaan Islam makin solid bersatu buat ngelawan mereka habis-habisan. Kelemahan ini makin parah karena secara internal mereka tuh rapuh. Portugis aslinya cuma bisa nguasain titik-titik pelabuhan kecil yang kepisah-pisah, kayak Benteng Afamosa. Udah gitu jalur komunikasi mereka ke pusatnya di Lisbon tuh jauhnya minta ampun. Belum lagi pejabat lapangan mereka banyak yang korup dan gak kompeten. Ya jelas aja, pos-pos pertahanan mereka jadi bulan-bulanan empuk buat dikepung sama pasukan muslim lokal, baik dari darat maupun laut. Bagian 3, krisis populasi dan tenaga kerja. Nah, perang yang tarik ulur bertahun-tahun di Nusantara ini ternyata ngasih efek domino yang fatal banget buat negara Portugal sendiri. Bayangin aja ya, total populasi mereka saat itu tuh cuma sekitar 1,5 juta jiwa. Tapi gara-gara perang ini, mereka harus ngorbanin 2.000 sampai 3.000 pemuda setiap tahunnya buat dikirim ke timur. Dan tebak, banyak banget dari mereka yang nggak pernah pulang lagi. Ninggalin lahan pertanian demi ngirim ribuan pemuda ke medan perang ini, akhirnya bikin Portugal krisis tenaga kerja yang super parah di negaranya sendiri. Kengerian krisis orang ini kerasa banget di lapangan. Waktu pengepungan Malaka di tahun 1575, tahu nggak sisa tentara Portugis yang jaga benteng tinggal berapa? Cuma 150 orang. Dan kalian tahu siapa komandan yang berhasil nguras abis tenaga pasukan Eropa ini? Ya, armada Kesultanan Aceh yang dipimpin langsung sama laksamana perempuan kita yang super tangguh, Laksamana Malahayati. Fakta ini benar-benar nunjukin betapa putus asanya posisi Portugis saat itu. Dampak kehancurannya benar-benar nggak main-main. Populasi di Malaka itu nyungsep parah. Dari yang tadinya rame, sekitar 20 ribuan orang sebelum tahun 1641, tiba-tiba anjlok drastis, sisa 2 ribuan orang aja. Ini tuh penurunan nyaris 90% loh. Jadi kelihatan banget kan, perang jangka panjang ini sukses nguras habis semua sumber daya dan nyawa yang mereka punya. Bagian 4. Kehancuran finansial kerajaan. Pastinya, operasi militer segede itu nggak ada yang gratis. Ambisi buat mempertahankan wilayah di Nusantara ini malah jadi beban ekonomi yang super berat buat kas negara Portugis. Awalnya sih mereka berekspektasi wilayah Asia ini bakal ngasih untung gede dari monopoli rempah-rempah. Nyatanya malah jadi mesin penyedot uang. Biaya logistik buat ngerawat benteng, bayar gaji tentara, sampai ngirim kapal perang, itu jauh lebih gede dibandingin pajak dagang yang bisa mereka kumpulin. Terus yang makin bikin pusing, pedagang-pedagang lokal kompak memboikot Portugis dan milih mindahin jalur dagangnya ke pelabuhan-pelabuhan Islam yang lebih bersahabat, kayak Aceh dan Banten.
Secara angka, kerugian ekonomi mereka benar-benar ngenes. Antara tahun 1580 sampai 1640, sekitar 50%, ya separuh dari kapal-kapal kerek raksasa mereka yang super mahal itu, hancur di medan tempur atau hilang di gulung badai tropis. Kehilangan separuh aset paling mahal milik kerajaan ini, nyiptain lubang hitam finansial yang udah mustahil buat ditambah lagi. Malaka adalah kerugian terbesar yang pernah diderita Estado da India di timur. Teman-teman, coba resapi sebentar dalam kutipan sejarah ini. Ini tuh bukan sekedar kalah di 1 atau 2 pertempuran biasa. Secara finansial, ini adalah akhir dari dominasi Portugal sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Gara-gara ini, mereka kehilangan akses pajak selat, yang padahal jadi urat nadi buat nyalain mesin operasi kekaisaran mereka. Bagian 5, keruntuhan politik dan akhir kekuasaan. Nah, kegagalan militer dan kebangkrutan di Nusantara ini ternyata jadi efek domino yang merembet langsung ke pusat pemerintahan mereka di Eropa. Kas negara yang terkuras habis bikin pertahanan mereka di rumah sendiri jadi super lemah. Tahun 1578, Raja Sebastian tewas. Terus di tahun 1580, saking bangkrutnya, Portugal sampai tersedot masuk ke dalam Uni Iberia, di mana negara mereka akhirnya diambil alih total sama rival mereka sendiri, yaitu Spanyol. Karena udah nggak punya kedaulatan lagi di negerinya sendiri, otomatis kekuatan mereka di Nusantara makin hancur lebur. Dan ini ngebuka jalan lebar-lebar buat VOC Belanda untuk ngusir mereka sepenuhnya di awal abad ke-17. Jadi, poin penting dari semua cerita ini adalah leluhur Muslim Nusantara kita itu pantang menyerah. Kegigihan, persatuan, dan nilai-nilai dakwah yang mereka pegang teguh ternyata punya kekuatan dahsyat yang terbukti bisa numbangin kekaisaran raksasa. Pertanyaannya buat kita sekarang, kalau ketahanan leluhur kita aja bisa ngubah peta kekuatan dunia dan ngebangkrutin imperium global, terus sejarah hebat apa nih yang bakal kalian, generasi Gen Z, tulis di masa depan? Jangan pernah ngeremehin warisan sejarah kita sendiri ya. Semoga explainer sejarah kali ini bisa ngebangkitin rasa bangga kita. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.